Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura Friska Amalia Risanti dari Universitas Muhammadiyah Jember yang sedang melaksanakan PLP di SMA Muhammadiyah Rambi Puji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi menilai karya melalui kritik dan esai. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing agar pelajaran kita kali ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menilai karya melalui kritik dan esai. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa perbedaan antara kritik dan esai. Nah, kritik adalah pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu karya. Karya-karya tersebut dapat berupa karya sastra, karya seni, lukis, film, buku, novel, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan esai yaitu cara pandang terhadap suatu objek peristiwa. Objek yang diteliti di sini tidak harus selalu terhadap karya, dapat berupa peristiwa atau objek-objek yang lainnya. Nah, terdapat dua perbedaan kritik dan esai, yaitu yang pertama berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan yang kedua yaitu berdasarkan dengan pandangan penulisnya. Nah, kita akan membahas mengenai perbedaan kritik dan esai yang pertama, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Nah, untuk memulai mengkritik sebuah karya, yang pertama yaitu kita harus mengetahui objek kajian dari karya tersebut. Contoh, di sini adalah perbedaan mengenai kritik dan esai. Kritik yang diteliti adalah sebuah karya, sedangkan esai yang diteliti tidak harus sebuah karya, dapat berupa peristiwa atau fenomena. Nah, yang kedua yaitu untuk mengkritik sebuah karya itu harus terdapat deskripsi dari karya tersebut. Contohnya yaitu ketika kita sedang mengkritisi sebuah karya sastra berupa novel ataupun buku, kita harus mengetahui deskripsi dari karya tersebut yang dapat berupa dengan sinopsis. Yang kedua yaitu jika kita menilai atau mengkritisi sebuah esai, kita tidak memerlukan ringkasan atau sinopsis di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu ketika kita akan mengkritisi sebuah karya, kita harus menyajikan data-data dari karya tersebut secara objektif. Sedangkan ketika kita mengkritisi sebuah esai, kita tidak selalu membutuhkan data untuk kita kritisi. Nah, setelah itu kita di sini akan lanjut ke perbedaan yang kedua, yaitu berdasarkan pandangan dari penulisnya. Nah, yang pertama yaitu untuk mengkritisi sebuah karya, kita harus melakukan penilaian secara objektif yang disertai dengan alasan dan ulasan yang logis. Sedangkan untuk mengkritisi sebuah esai, kita hanya perlu menilai karya tersebut secara subjektif, yaitu di mana menurut sesuai dengan pendapat atau sesuai dengan tujuan dari si penulis. Yang kedua yaitu ketika kita akan mengkritisi sebuah karya, kita harus menggunakan teori-teori yang sudah mendalam, alias teori-teori tersebut sudah harus relevan dengan apa yang kita kritisi. Sedangkan untuk menilai atau mengkritisi sebuah esai, kita bahkan tidak pernah atau jarang sekali untuk mencantumkan kajian-kajian teori. Nah, yang ketiga yaitu di dalam mengkritisi sebuah karya terdapat pembahasan yang secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan ketika kita mengkritisi sebuah esai, objek kajian atau hal yang menarik yang dikaji itu tidak harus mengkritisi karya secara menyeluruh, tapi hanya mengkritisi karya-karya atau objek-objek yang di dalamnya menarik menurut penulis, tetapi tetap harus dilakukan secara utuh. Nah, di sini terdapat prinsip-prinsip dalam menyusun kritik dan esai. Yang pertama yaitu kita harus membaca atau mengamati karya yang akan dikritik secara menyeluruh. Artinya kita harus membaca dari awal hingga akhir karya apa sih yang nantinya akan kita kritisi. Yang kedua yaitu mendalami pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Setelah membaca, otomatis kita mengetahui hal-hal apa yang terdapat di dalam karya tersebut untuk kita kritisi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data-data yang mendukung alias logis untuk mendukung penilaian-penilaian yang diberikan. Yang keempat yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan karya yang akan kita teliti atau kritisi. Setelah membaca, setelah mendalami, otomatis kita mengetahui apa sih kelebihan dan apa sih kekurangan dari sebuah karya yang akan kita kritisi. Nah, yang keempat, kita harus menggunakan teori yang relevan untuk
mendukung penilaian yang kita berikan terhadap karya tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai struktur teks, kritik, dan esai. Struktur teks, kritik, dan esai sama halnya dengan teks eksposisi. Kenapa begitu? Karena teks kritik dan teks esai termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Nah, apa saja sih strukturnya? Nah, yang pertama yaitu terdapat pendapat atau tesis di mana hasil penelitian terhadap sebuah karya. Jadi, isi dari pendapat dan tesis tersebut adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Nah, yang kedua yaitu adanya argumen yang berupa data-data objektif dalam karya serta alasan-alasan yang logis. Yang ketiga yaitu terdapat penegasan ulang yang berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Nah, selanjutnya itu mengenai kaidah kebahasaan teks kritik dan esai. Sama halnya dengan struktur, kaidah kebahasaan teks kritik dan esai ini sama dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi, karena teks kritik dan teks esai masih termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan yang persuasif. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat fakta yang mendukung atau membuktikan kebenaran dari argumentasi. Yang ketiga yaitu menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat yaitu menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan teori yang digunakan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan kata kerja material atau kata kerja mental. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan mengenai materi menilai karya melalui kritik dan esai. Setelah ini, saya akan mengirimkan tugas-tugas untuk menambah pengetahuan kalian dan pemahaman mengenai materi yang baru saja saya jelaskan. Apabila kalian masih ada yang tidak paham dengan materi yang saya jelaskan, kalian bisa langsung menghubungi saya atau bertanya melalui grup yang sudah tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.